Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Biologi International Women University akan menjelaskan mengenai perkembangan wajah, mulut, lidah, dan kulit untuk memenuhi tugas struktur perkembangan hewan yang diampu oleh Ibu Dr. Rina Dwi Agustiani, SPD MSI. Presentasi kali ini akan dipaparkan oleh Sipa Nisa Aupalina dengan NIM 104222011 dan Erni Buryarti dengan NIM 104222006. Berikutnya Wanda Nopitasari dengan NIM 104222004. Berikutnya Salman Sawaludin dengan NIM 104222002 dan Yoda Nur Alam dengan NIM 104212022. Perkembangan wajah dimulai pada minggu keempat. Perkembangan dari 3 struktur utama yaitu proses frontonasal, proses maksila, dan proses mandibula. Proses frontonasal membentuk proses hidung medial dan lateral. Kedua proses hidung medial bergabung di garis tengah membentuk segmen intermaksilaris yang menimbulkan filtrum bibir. Perkembangan wajah dimulai pada minggu keempat ketika dua bercak ektoderm pada tonjolan frontal mulai berproliferasi membentuk dua penebalan yang dikenal sebagai pelakot hidung atau tatakan hidung. Selama minggu kelima, sel mesodermal yang mengelilingi masing-masing pelakot hidung berproliferasi dengan cepat membentuk seperti tapal kuda. Separuh bagian dalam disebut proses hidung medial dan separuh bagian luar disebut proses hidung lateral. Daerah penonjolan frontal di mana perubahan-perubahan ini terjadi dan hidung akan berkembang disebut proses frontal. Mesoderm berproliferasi dan muncullah pelakot hidung. Tenggelam ke bawah membentuk lubang hidung. Dasar lubang hidung dilapisi oleh membran hidung mulut yang memisahkan dari rongga mulut primitif. Pada saat yang sama, proses rang atas mulai berkembang ke arah tengah sambil tetap terpisah dari proses hidung lateral oleh jarum nasooptik dan proses hidung medial oleh alur hidung buko pada akhir minggu ke-6. Proses rang atas menyatu dengan proses hidung medial di setiap sisi membentuk bibir atas pada waktu yang hampir bersamaan. Kedua proses hidung medial bersatu membentuk segmen antar rahang atas. Minggu ke-6 dan ke-7, kedua lubang hidung menggali lebih dalam dan ke belakang tepat di atas stomadium membentuk kantung hidung di belakang segmen antar rahang atas. Pada minggu ke-8, membran oronasal di dasar kantung hidung hancur, membentuk kona primitif yang membentuk rongga hidung dan mulut. Jaringan berbentuk segitiga pelet utama tumbuh dari bagian belakang segmen antar rahang atas dan meluas hingga mencapai di bawah foramen tajam tengkorak. Proses rang atas kemudian mengembangkan sepasang proses seperti rak yang disebut palantina, yang tumbuh secara vertikal ke bawah di kedua sisi lidah yang sedang berkembang saat proses mandibula tumbuh dan mengembang. Lidah turun ke bawah menciptakan ruang bagi palantina untuk naikkan ke posisi horizontal dan kemudian tumbuh ke medial sampai menyatu satu sama lain dengan dinding-dinding primer di depan. Pada saat yang sama, mesoderm dan ektoderm, segmen hidung frontal dan intermaksilari tumbuh ke bawah di garis tengah membentuk septum hidung yang menyatu dengan langit-langit kedua. Selanjutnya, perkembangan palatum. Pada awal kehidupan fetus, rongga hidung dan mulut masih bersatu, tetapi selanjutnya dipisahkan oleh palatum, primary plate, dan secondary plate. Palatum primer dan palatum sekunder terbentuk berdasarkan perkembangan embriologi. Palatum primer atau premaksila
merupakan daerah triangular pada bagian anterior langitan keras, meluas secara anterior ke incisif foramen sampai ke lateral incisif kanan dan kiri, termasuk bagian alveolar ridge, gigi incisif maxilla. Palatum sekunder terdiri dari sisa bagian palatum keras dan semua palatum lunak. Pada minggu kelima, tumbuh dua penonjolan dengan cepat, yaitu lateral process dan median nasal process. Maxillary swelling secara bersamaan akan mendekati medial dan lateral nasal processus, tetapi tetap akan berpisah dengan batas groove yang jelas. Selama 2 minggu selanjutnya, maxillary processus akan meneruskan pertumbuhannya ke arah tengah dan menekan median nasal processus ke arah midline. Kedua penonjolan ini akan bersatu dengan maxillary swelling dan terbentuklah bibir. Dari maxillary process akan tumbuh dua shelf-like yang disebut palatine shelf. Palatine shelf akan terbentuk pada minggu ke-6, kemudian pada minggu ke-7, palatine shelf akan naik ke posisi horizontal di atas lidah dan berfusi satu sama lain membentuk palatum sekunder, dan di bagian anterior penyatuan dua shelf ini dengan triangular palatum primer terbentuklah foramen incisif. Penggabungan kedua palatine shelf dan penggabungan dengan palatum primer terjadi antara minggu ke-7 sampai minggu ke-10. Pada anak perempuan, pembentukan palatum sekunder ini terjadi 1 minggu kemudian. Karena itu, celah langitan lebih sering terjadi pada anak perempuan. Gambaran frontal embrio usia 6,5 minggu. Palatine shelf berada di posisi vertikal pada tiap sisi lidah. Lalu yang B, gambaran ventral embrio usia 6,5 minggu. Yang C, gambaran frontal kepala embrio usia 7,5 minggu. Lidah sudah bergerak turun dan palatine shelf mencapai posisi horizontal. Yang D, gambaran ventral kepala embrio usia 7,5 minggu. Lalu yang E, gambaran frontal kepala embrio usia 10 minggu. Kedua palatine shelf sudah bersatu-satu sama lain juga dengan nasal septum. Di akhir minggu ke-6, proses rahang atas menyatu dengan proses hidung medial. Di masing-masing sisi membentuk bibir atas. Di waktu yang bersamaan, dua proses hidung medial bersama membentuk segmen rahang atas bagian dalam. Kemudian segmen dalam rahang atas membentuk jembatan hidung. Philtrum atau pusat bibir atas bagian dari tulang rahang atas dan membentuk 4 tulang gigi seri dan langit-langit utama. Alur nasooptik di atasnya ditutupi oleh jaringan ekstoderm, berubah menjadi saluran nasolacrimal. Proses hidung lateral berkembang membentuk dinding hidung lateral. Proses mandibula rahang membentuk rahang bawah dengan seluruh gigi dan bibir bawah dan menyatu dengan rahang atas, membentuk pipi ketika bagian luar wajah berkembang. Ada pula beberapa bagian struktur yang terbentuk di bagian dalam seperti rongga mulut, rongga hidung, dan langit-langit mulut. Di minggu ke-6 dan ke-7, dua lubang hidung tergali ke dalam dan berada di belakang tepat di atas stomatium, membentuk kantong hidung di bagian belakang rahang atas. Di minggu ke-8, membran oronasal di dasar kantong hidung menghilang dan membentuk koana primitif, yang mana terhubung antara rongga hidung dan mulut. Di samping itu, jaringan segitiga langit-langit primer tumbuh dari bagian bawah rahang atas, lalu meluas hingga bagian bawah filamen tengkorak yang tajam. Proses rahang atas lalu berkembang sepasang rak yang disebut rak palatin yang tumbuh secara vertikal ke bawah di kedua sisi pada perkembangan lidah ketika rahang bawah berproses dan meluas. Lidah bagian bawah menciptakan ruangan bagi rak palatin untuk mengangkat ke posisi horizontal dan lalu bergabung dengan satu sama lain dengan langit-langit primer di bagian depan. Di waktu yang sama, mesoderm
dan eksodom di bagian hidung frontal dan rahang atas dalam tumbuh ke bawah ke garis tengah untuk membentuk septum hidung yang mana bergabung dengan langit-langit. Dua proses ini selesai sekitar minggu ke-12 perkembangan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya mengenai perkembangan kulit. Dermis berasal dari mesekim yang memiliki 3 sumber. Yang pertama, mesoderm lempeng lateral yang menyediakan sel-sel untuk dermis di ekstremitas dinding tubuh. Yang kedua, mesoderm paraksial yang menyediakan sel-sel untuk dermis di punggung. Dan yang ketiga, sel crista neuralis yang menyediakan sel-sel untuk di wajah dan di leher. Selama bulan ketiga dan keempat, jaringan korium membentuk banyak struktur papila regular dan papila dermis yang menonjol ke atas menembus epidermis. Sebagian besar papila ini mengandung sebuah kaliper kecil atau ujung saraf sensorik. Lapisan dermis lebih dalam subkorium mengandung banyak jaringan lemak. Saat lahir, kulit dilapisi oleh pasta keputihan vernix caseosa yang dibentuk oleh sekresi dari kelenjar sebasea dan degenerasi sel-sel epidermis dan rambut. Lapisan ini melindungi kulit dari efek meserasi cairan ketuban. Kulit terdiri atas 2 lapisan utama, yaitu epidermis dan dermis. Epidermis merupakan jaringan epitel yang berasal dari ekoderm, sedangkan dermis merupakan jaringan ikat agak padat yang berasal dari mesoderm. Anatomi kulit manusia terdiri atas 3 lapisan. Lapisan kulit utama, yaitu ada jaringan epidermis, dermis, hipodermis atau subkutan. Ketiga lapisan kulit ini dikenal sebagai organ tubuh terbesar karena ukurannya bisa mencapai sekitar 2 meter persegi. Tiap lapisan kulit memiliki ciri dan fungsi yang berbeda. Histogenesis epidermis manusia yang akan kita ketahui bahwa epidermis kulit manusia terstruktur epitel pipih berlapis banyak. Lapisan basal terletak pada lamina balasis yang memisahkan epidermis dengan dermis. Tahapan histogenesis membentuk kulit mamalia selama kehidupan embrio. Lapisan tunggal ekoderm menjadi epidermis bilayer. Di permukaan terbentuk sel-sel pipih yang disebut sel-sel epidermal atau lapisan pariderm. Lalu ada perkembangan rambut, bisa dilihat di gambar A. Rambut itu mulai berkembang sebagai proliferasi epidermis padat dan lapisan germinativum yang menembus dermis di bawahnya. Dan di gambar B dan juga C, itu di ujung terminalnya tunas rambut akan mengalami invaginasi, yaitu papila rambut secara cepat terisi oleh mesoderm, tempat terbentuknya pembuluh darah dan juga ujung syaraf. Sel-sel di pusat tunas rambut akan menjadi berbentuk seperti gelondong dan mengalami keratinisasi membentuk batang rambut, sementara sel-sel perifer menjadi berbentuk kuboid dan membentuk epitel selubung rambut. Selubung akar dermis dibentuk oleh mesenkim sekitar. Otot polos berasal dari mesenkim, biasanya melekat pada selubung akar dermis, dan proliferasi sel epitel yang terus-menerus berlangsung di dasar batang rambut mendorong rambut ke atas, dan pada akhir bulan ketiga rambut pertama akan muncul di permukaan regulasi mata dan bibir atas. Rambut pertama yang muncul atau disebut sebagai rambut lanugo akan rontok saat lahir dan kemudian digantikan oleh rambut yang lebih kasar yang tumbuh dari folikel-folikel rambut baru. Selanjutnya ada perkembangan kelenjar keringat.
Terdapat dua tipe kelenjar keringat. Yang pertama itu adalah kelenjar keringat ekrin yang terbentuk di kulit pada sebagian besar tubuh yang bermula sebagai tunas dari lapisan germinativum epidermis. Tunas ini tumbuh menembus dermis dan ujungnya menggulung untuk membentuk bagian sekretoris kelenjar. Sel otot polos yang terkait berkembang dari tunas epidermis, lalu kelenjar ekrin ini berfungsi melalui mekanisme merokrin atau eksositosis dan terlibat dalam pengendalian suhu. Yang kedua itu ada kelenjar keringat apokrin yang tumbuh di area yang terdapat rambut tubuh, termasuk regio wajah, ketiak, dan juga pubis. Mulai berkembang selama pubertas dan tumbuh dari tunas epidermis yang sama dengan yang menghasilkan folikel rambut. Keringat yang dihasilkan mengandung lemak, protein, dan feromon. Bau yang berasal dari keringat ini disebabkan oleh bakteri yang memecah produk-produk tersebut. Kelenjar ini diklasifikasikan sebagai apokrin karena sebagian sel sekretorit terlepas dan masuk ke dalam sekresi. Dan yang terakhir yaitu perkembangan kelenjar mamaria. Kelenjar mamaria merupakan modifikasi kelenjar keringat yang mula-mula muncul sebagai pita penebalan epidermis bilateral yang disebut garis mamaria atau mamaria ridge. Pada mudiga yang usianya 7 minggu, garis-garis ini membentang di kedua sisi tubuh dari pangkal ekstremitas atas ke regio ekstremitas bawah. Bisa kita lihat gambarnya di gambar yang C. Lalu pada gambar A, walaupun bagian utama setiap garis mamaria menghilang ketika sudah terbentuk, sebagian kecil dari regio toraks akan menetap dan menembus mesenkim di bawahnya. Garis tersebut akan membentuk 16 hingga 24 tunas yang selanjutnya menghasilkan tunas-tunas kecil yang padat. Lalu pada gambar B, di akhir kehidupan prenatal, tunas epitel akan mengalami kanalisasi dan membentuk ductus lactiferi. Mulanya, ductus lactiferi membuka ke suatu lubang epitel kecil. Dan setelah lahir, lubang ini akan berubah menjadi puting payudara melalui proliferasi mesenkim di bawahnya. Saat lahir, ductus lactiferi tidak memiliki alveolus sehingga tidak terdapat aparatus sekretorit. Namun, saat pubertas, peningkatan konsentrasi estrogen dan progesteron merangsang pembentukan cabang dari ductus untuk membentuk alveolus dan sel-sel sekretorit. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kami ucapkan terima kasih.